adzalika khairun nuzulan, apakah hal itu sebaik-baik hidangan, am syajaratuz zaqqum, ataukah pohon zaqqum. Inna ja'alnaha fitnatan, sesungguhnya kami jadikan pohon zaqqum itu fitnatan, siksaan, lidzalimina, bagi orang-orang yang zalim. Innaha syajaratun, sesungguhnya pohon zaqqum itu adalah pohon takhruju fi aslil jahim, yang keluar pada tengah-tengah neraka jahim. Tal'uha, buahnya itu ka'annahu ru'usus syayatin, seolah-olah dia itu kepala setan. Fa innahum, sesungguhnya mereka la'akiluna minha, sungguh mereka akan makan dari pohon itu. Famaliuna minha, lalu mereka memenuhi dari pohon tersebut. Albutuna, perut-perut mereka. Summa inna lahum 'alaiha, kemudian sesungguhnya bagi mereka itu pada pohon tersebut lasyauban min hamim, sungguh bercampur dengan air yang panas. Summa inna marji'ahum, kemudian sesungguhnya tempat kembali mereka la ilal jahim, sungguh ke neraka jahim. Adzalika khairun nuzulan am syajaratuz zaqqum, apakah yang demikian itu yang dimaksud adalah gambaran bagaimana percakapan dan kedudukan serta kenikmatan orang-orang mukmin yang akan mendapatkan kenikmatan yang tiada putus, serta mereka tidak akan disiksa, dan mereka tidak akan mati kecuali kematian yang pertama, yaitu ketika mereka berada di dunia. Dan sesungguhnya itu adalah puncak kebahagiaan yang amat besar. Inna hadza lahuwal fawzul azim. Kalau orang sudah sampai di situ, orang sudah mendapatkan fauzun azimun, kegembiraan, kebahagiaan yang amat besar. Kalau Allah sudah menyatakan besar, siapa yang mengatakan kecil? Bisa jadi kalau ada orang yang mengatakan besar, oleh orang lain itu bisa dikatakan kecil. Atau satu negara menyatakan itu besar, oleh negara lain bisa jadi dinyatakan kecil. Karena besar kecil itu relatif. Tapi kalau Allah sudah menyatakan azimun, siapa yang menganggap kecil? Adzalika khairun nuzulan, apakah kedudukan, kenikmatan yang mereka peroleh itu sebaik-baik hidangan? Karena ada juga kan di sini buah-buahan, kemudian bagaimana mereka itu dianggap sebagai ka'annahunna baydun maknun. Bidadari-bidadarinya itu tak ubahnya ya telur yang terpelihara. Jadi ternyata tidak jauh berbeda kebiasaan orang Arab terhadap sesuatu yang apabila memang itu sangat hati-hati dan amat berharga, itu tak ubahnya telur seperti telur yang
disimpan secara hati-hati. Adzalika khairun nuzulan am syajaratuz zakum? Apakah hal itu sebaik-baik hidangan atau hidangan dari pohon zakum? Zakum ini adalah makanan khusus bagi ahli neraka. Zakum, pohon zakum. Dan seperti apa pohonnya dan seperti apa buahnya, tong hoyong teranglah. Tidak perlu kita tahu, bahkan ya kalau tahu mungkin boleh, cuma tidak boleh punya angan-angan siga kumahnya ijakum entong. Barangkali saja ingin mencicipi, jangankan secara sukarela, dipaksa pun tidak perlu kita mengikuti atau andai kata ada yang memaksa, tentu kita tidak mau untuk dipaksa memakannya. Jangankan zakum, kadang jamu pahit saja kita tidak mau mencicipinya. Kita tidak mau mencicipinya, walaupun atau padahal jamu tersebut menyehatkan. Apalagi ini menjadi siksaan. Kalau di surga itu ada minuman kenikmatan, kalau ini adalah minuman yang membinasakan. Ya, lebih hebat dari oplosan yang biasa diminum oleh orang yang oleh orang yang menginginkan minuman kenikmatan, tapi akhirnya justru membinasakan. Am syajaratuz zakum inna ja'alnaha fitnatan lidzalimin. Sesungguhnya kami jadikan pohon tersebut itu sebagai siksaan bagi orang-orang yang zalim. Tuh hidangannya itu adalah dari pohon zakum. Orang-orang musyrikin dan orang-orang kafir serta orang-orang zalim itu mempertanyakan, masa katanya di neraka ada pohon? Yang benar saja, kalau begitu neraka itu tidak panas. Buktinya pohon tumbuh di situ. Bagaimanapun mereka itu mempertanyakan dan bagaimanapun mereka itu menganggap bahwa itu tidak masuk akal, lebih dari itu pun yang tidak masuk akal itu banyak. Jangankan nanti di akhirat, di dunia saja coba. Adakah mungkin laut terbelah? Tapi mengapa pada zaman Nabi Musa lautan itu bisa terbelah? Kumaha ari meulahkeun laut? Kita menggaris lautan saja tidak ada bekasnya. Lautan itu digaris dengan kapal, sekalipun kapal yang besar tidak bisa ada bekasnya. Ini lautan terbelah. Coba kira-kira bagaimana itu rasionalisasinya? Lautan itu bisa terbelah. Bagaimana bisa lautan itu bisa terbelah? Tapi ini bukan cerita fiktif, melainkan ini adalah sebuah fakta yang ternyata tidak bisa dibantah, tidak bisa dipungkiri, karena ini memang pernah terjadi. Kira-kira bagaimana caranya kalau seandainya kita membelah lautan itu? Ternyata bagi Allah tidak ada yang sulit. Lebih dari itu pun tidak ada yang sulit. Di surat Al-Baqarah disebutkan bahwa ternyata orang mati bisa jadi saksi.
Orang mati bisa jadi saksi. Orang mati bisa jadi saksi. Wa idh qataltum nafsan faddara'tum fiha. Ingatlah ketika kalian membunuh seseorang, lalu kalian saling tuduh menuduh, saling tuding, ya, antara satu dengan yang lain. Siapa sebetulnya yang membunuh seorang Yahudi ini? Ternyata waktu itu hampir-hampir terjadi perang saudara karena saling tuduh di antara mereka itu. Beruntunglah ada seorang bijak lalu ditanya, ini sampai ya gaduhnya luar biasa, ini kira-kira bagaimana? Kata orang bijak, di sini kan ada Musa, tanya aja Musa. Lalu ditanyalah Musa. Kata Musa, untuk membuktikan bahwa siapa sebetulnya pelaku pembunuhan ini, maka sembelihlah seekor sapi. Orang Yahudi bingung, naon patalina. Apa kaitannya orang yang mati dengan menyembelih sapi? Kata Nabi Musa, a'udzubillahi an akuna minal jahilin. Nah, bodoh-bodoh teuing. Hayang dibuktikan. Kalau mau dibuktikan, sembelih sapi. Ya apa kaitannya? Kuma engkel we atuh. Kuma kuring gitu. Kuma engkel he. Oh, kuma kuring. Pokoknya mah pencit eta sapi. Karena memang pada waktu itu sapi dinyatakan sebagai Tuhan. Inilah diplomasinya Nabi Musa. Kemudian bertanya, sapi yang bagaimana? Sapi yang begini atau sapi yang begitu, terus ditanya-tanya. Hampir-hampir saja mereka tidak mau melakukan. Nah, piraku cenah ya pangeran abdi dipencit atau pangeran abdi dipencit pakamanakeun. Ya, jati diri mereka itu bagaimana? Akhirnya disembelih. Kemudian mereka datang. Tah cenah Musa, ayeuna mah parantos disembelih. Sudah disembelih, kira-kira mau apa? Kata Musa, nah dibawa ka dieu. Idribuhu bi ba'dihha. Kadzalika yuhyillahul mauta. Nah ini bukan yuhyi Musa al mauta, tapi yuhyillahul mauta. Demikianlah Allah menghidupkan yang mati. Yang memukulkan sebagian badan sapi kepada orang yang meninggal itu bukan Musa. Sok cenah teungeulkeun. Pukulkan bagian dari sapi ini kepada orang yang meninggal. Ternyata begitu dipukul, yang meninggal itu hidup. Begitu hidup, langsung dia menyatakan, yang membunuh aku ini orangnya ini. Begitu. Kadzalika yuhyillahul mauta wa yurikum ayatihi, memperlihatkan kepada kalian ayat-ayatnya. La'allakum taqilun, supaya kalian bisa berpikir Allah itu mudah. Gitu. Jadi kalau sekarang itu ada orang mati tidak terungkap, memang harus menunggu Musa. Dan saha itu Musa. Ya. Polisi menduga bahwa ada reporter Metro TV yang meninggal dan diduga itu bunuh diri. Ya tidak tahu apakah bunuh diri atau dibunuh, begitu. Siapa yang yang mencebor novel Baswedan itu sampai sekarang kan tidak terungkap. Begitu. Insya Allah akan terungkap apabila Musa itu hadir. Kudu mencitlah sapi. Ya, begitu dipungkulkan langsung. Yang membunuh aku itu orangnya ini ternyata keponakannya sendiri. Karena dia itu orang miskin, satu-satunya ahli waris. Karena dia miskin sementara pamannya itu kaya raya,
dia ingin agar secepatnya mendapatkan warisan, paehan gitu. Dia yang terus menuduh kepada yang punya rumah, ternyata dia sendiri yang membunuhnya. Sehingga dari tuduhan itu langsung. Dan Musa tidak berbuat apa-apa. Orang Yahudi harus berkesimpulan bahwa ternyata Tuhan yang sesungguhnya itu tidak ada lagi kecuali Tuhan Musa. Ya, Rabbu Musa wa Harun. Tuhan Musa, sehingga tidak ada Tuhan kecuali Allah. Itu adalah sesuatu yang masa tak etata. Masa di neraka kok ada pohon? Kalau begitu neraka angat-angat kuku begitu. Nah ini, aduh, jadi banyak sekali orang selalu mengatakan, mengapa? Innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim. Sesungguhnya pohon zakum itu adalah satu pohon yang tumbuh di dasar neraka, di neraka nupang hanapna. Fi aslil jahim, di dasar neraka. Ya, aslun, di akarna. Begitu, di dasar neraka. Waduh, eta kumaha cenah, tak eta kumaha ieu. Maknya, tak eta maknya bisa kitu lah, teu maknya. Lebih dari itu pun kita yakin. Mengapa? Ya, banyak yang, jangankan peristiwa nanti, peristiwa di dunia saja yang mustahil bagi manusia itu terjadi, ternyata terjadi. Nabi Ibrahim dibakar, bukannya malah gosong, tapi justru malah hidup. Ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah engkau dan beri keselamatan bagi Ibrahim. Dan ini terjadi begini saja. Orang itu kan tahu bahwa di Saudi itu kekurangan air. Saudi itu kan kekurangan air. Sampai untuk memberikan air yang cukup bagi para tamu, ya, yaitu untuk mandinya, untuk berwudunya. Karena memang di sana itu padang pasir, tandus, dan bebatuan. Tapi ternyata tidak ada seorang pun yang membawa air dari negerinya masing-masing. Justru sebaliknya, orang yang datang ke situ mengambil air dan bawa air ke negara masing-masing. Malah parebut deh. Ya, parebut cai jam-jam. Ini kan menurut kita itu, waduh, kok bisa begitu ya? Orang datang pergi haji ataupun umroh tidak ada yang bawa jaliken. Di Saudi teh bisi kekurangan cai. Begitu kan? Tapi justru sebaliknya, mereka membawa air dari sana. Dari sini tidak ada yang membawa air. Yang ada bawa asin jamaroti. Asin jamaroti, tarasi, cenah itu teu aya di ditu mah. Begitu, tapi sekarang mah sudah banyak. Begitu selesai ibadah haji, aduh eta di tiap-tiap maktab asin we. Nah, ku daging macana teu kabita, tapi ku asin. Sebagai pengundang agar orang itu punya rasa, ku asin mah, waduh, bisa makan. Jamaah haji bisa lahap makan dengan asin. Ku asin mah jol seungit we, jol lapar we deui. Gitu ya, ku asin mah. Tuh. Innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Buahnya itu taubahnya kepala-kepala setan. Ari hulu setan siga kumaha? Hulu we da ka setan atuh. Entong mastaka setan entong. Ya, buahnya itu taubahnya
kepala-kepala setan. Tak ubahnya ya siga hulu setan. Setan googlekan lagi orang teu apal komo huluna gitu ya. Ya. Tapi biasanya sesuatu yang jelek itu sudah pasti setan itu adalah jelek, binasa, tidak ada baiknya. Tidak ada baiknya setan itu. Bade huluna, bade buntutna. Mun huluna wae goreng, komo buntutna. Dan tidak ada dari ujung ya rambut atau dari tina huluna tepi ka buntutna teh setan mah teu aya hadena. Tidak ada baiknya. Oleh karena itu di sini dinyatakan sebagai kepala-kepala setan. Jadi puncaknya kejelekan. Panggoreng patutna hulu setan. Hulu pedak mah ban. Masih kene ya bisa mengundang rasa, tapi hulu setan mah aduh ya hulu pedak mah aya hadena. Ya hulu pedak mah aya hadena. Sekurang-kurangnya kita menangkap tikus teh ku hulu pedak. Ku hulu pedak. Aya kene mangpaatna hulu pedak. Ya, menangkap tikus ku huluna we. Ya, ku huluna. Fa innahum laakiluna minha famaliuna minhal butun. Sesungguhnya mereka akan makan ya pohon zakum tersebut dan mereka akan memenuhi perut-perutnya itu dari pohon tersebut. Kalau di Mekah itu sepanjang Mekah Madinah itu kadang-kadang kita tanya ada pohon-pohon yang berduri. Kemudian kita tanya sopir, syajarah ini pohon apa? Ada syajaratuz zakum. Ada syajaratuz zakum. Zakum lah, zakum ada fi asl jahim. Ayo ada zakum. Jadi mudir bahaya, cina bahaya gitu. Aduh, ya kalau itu syajaratuz zakum berarti apa namanya tanah yang bisa tumbuh itu ya berarti itu asal jahim. Ya. Ada seorang pergi haji kemudian ternyata belajar bahasa Arab itu mudah. Moya itu air, barid itu dingin. Moya barid, moya barid. Begitu ditanya, moya barid, wahadrel. Ya air dingin 1 real. Sementara dia itu minum air dingin saja. Ternyata mudah, moya barid, air dingin. Cuma satu saat dia itu kepengen air panas. Naon ari cai panas itu bahasa Arab. Moya itu air, ari panas. Naon cenah? Aya dina Quran. Moya jahanam. Waduh. Moya bari jadi moya jahanam. Moya jahanam ayam. Maafi moya jahanam, haji haram cenah. Aduh. Kita moya jahanam. Kena jahanam panas. Moya jahanam. Wah, moal kuat. Fa innahum laakiluna minha famaliuna minha butun. Saking laparnya mereka itu memenuhi perutnya itu dari pohon tersebut. Summa innalahum 'alaiha lasyauban min hamim. Aduh. Buah zakum kemudian dicampur dengan air yang sangat panas. Bekirang sakoy. Bagaimana betapa itu menjadi sebuah siksaan. Zakumnya sudah jelek ditambah lagi dengan air yang sangat panas. Hamim min hamimin, lasyauban min hamim. Dan tentu saja summa inna marji'ahum la ilal jahim. Tempat kembali mereka itu sungguh ke neraka jahim. Jadi memang uslub Al-Quran itu setelah menerangkan berkaitan dengan tempat yang akan
ditempati oleh orang mukmin, maka setelah itu Al-Quran menerangkan tempat kembalinya orang-orang yang zalim, orang-orang yang kufur, orang-orang musyrikin, orang-orang yang termasuk kategori orang zalim. Jadi setelah Quran menerangkan orang yang beriman, pasti itu diterangkanlah orang-orang yang kufur. Begitu juga kalau sudah orang kufur diterangkan, bagaimana orang yang mukmin? Ketika Quran menerangkan inna hadzal lahuwal fauzul azim, kemudian nanti akan diterangkan bagaimana sebetulnya orang-orang yang rugi itu. Nah, di sini Quran menjelaskan bahwa orang yang zalim, beginilah mereka itu nasibnya kelak. Mereka makannya begini, sementara orang mukmin itu buah-buahan dan hidangan yang membuat orang mukmin itu mendapatkan kenikmatan, sementara ini adalah hidangan juga, cuma yang membuat orang-orang kufur itu binasa. Yang membinasakan bukan minuman kenikmatan, tapi minuman yang membinasakan, dan begitu juga makanan yang membinasakan. Saat ini kita menyaksikan bagaimana orang tawaf dengan social distancing ya. Aduh, itu, dan hari ini sekarang ini jamaah haji sudah berada di Mina ya. Ini jam 6, di sana itu jam 2 malam. Jadi sekarang masih di Mina. Kita sudah sahur kita. Kita sudah saum di sini. Nanti kurang lebih 4 jam lagi, sekitar jam 10, mereka menuju ke Arafah. Begitu. Jadi mereka itu menuju ke Arafah. Di Arafah itu menunggu wukufnya itu nanti jam 1-an. Begitu. Di sana jam 1, di sini jam berapa? Jam 5. Jam 5. Jadi baru wukuf itu nanti jam 5. Kita kebagian cuma 1 jam. Kalau mereka jam 6 atau jam 7 itu selesai wukuf. Masih mending kita kebagian 1 atau 2 jam. Itu kasihan orang yang dari Papua itu sama sekali tidak kebagian karena selisihnya 6 jam. Kalau kita 4 jam, bagian tengah itu 5 jam, bagian timur 6 jam. Jadi dengan demikian tanggal 9 itu tidak mesti pas dengan peristiwa wukuf. Apakah orang Papua yang saumnya sama sekali tidak kebetulan atau tidak berbetulan dengan wukufnya jamaah haji di Arafah, sah tidak? Nah itu, selama itu tanggal 9 sah, walaupun berbeda hari. Walaupun berbeda hari. Di Papua sekarang sudah jam 8. Jadi nanti pas jam maghrib tiba di Saudi, Papua, di Saudi itu wakuf, Papua sudah buka saum. Nah inilah, jadi tidak mesti persis pas di sana wukuf, ternyata di sini sudah saum dan belum waktunya wukuf. Nah oleh karena itu seringkali itu dijadikan sebagai patokan. Kita akan ngaji di rumah selama besok barangkali. Besok itu Idul Adha. Jadi besok Idul Adha tanggal 10 ya, 10, 11, 12, 13 sampai Ayyamut Tasyrik ya. Jadi selesai Ayyamut Tasyrik kita bisa melanjutkan lagi hanca ya. Jaden kaping dinten naon tah? Salasa tah, dinten Salasa. Salasa. Wallahu a'lam bishawab.